tak gentar, junjung tinggi kehormatan, bela yang benar. Berjuang untuk bela hak warga negara demi keadilan. Hadir untuk semua, melayani dan melindungi. Perhimpunan Advokat Indonesia, tak kenal lelah dalam berjuang. Selamat siang, sahabat Asam Garam, channel inspiratif, edukatif. Kali ini tentunya tetap dengan identitas channel Asam Garam, yaitu kasih inspirasi perjuangan masyarakat Lampung yang ada di rantau. Nah, dalam hal ini, kesempatan ini tentunya kami hadir mengunjungi daripada masyarakat Lampung yang informasinya kita dapat anak muda masyarakat Lampung sebagai lawyer, advokat di Kota Bandung. Tentunya sangat membanggakan sekali bahwa ada sosok-sosok anak muda yang tampil di Kota Bandung sebagai lawyer, penegak hukum di Kota Bandung ini. Itu yang membuat hal menarik, tim daripada Asam Garam mengunjungi kantor daripada advokat ini. Mungkin untuk lebih jelas siapa advokat di Kota Bandung, anak muda Lampung yang ada di Kota Bandung ini, kita lihat seperti apa, siapa sih sosoknya, dari mana sih asalnya, bagaimana perjuangannya, itu kita akan kupas saat ini. Untuk lebih lanjut, agar kita bisa mengenal lebih dekat, kita sapa sosok masyarakat Lampung yang ada di Bandung ini. Selamat siang, Bang Rio. Selamat siang, Bang Sapril. Alhamdulillah. Gimana kabarnya nih? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Terima kasih banyak nih. Iya. Jadi saya tahu kesibukannya Bang Sapril. Iya. Jadi bisa meluangkan waktu ini, bisa silaturahmi ke kantor saya. Iya. Terima kasih. Baik, sama-sama. Ya, ini juga dalam rangka kita memberikan satu inspirasi bagi saudara-saudara kita di luar sana yang informasinya dari Lampung. Betul. Tinggal di Bandung, sebagai lawyer, tentunya hal menarik bagi kami. Kami ingin profil Bang Rio itu seperti apa. Dari mana sih Lampungnya, kecilnya, hingga sampai di Kota Bandung ini. Mungkin Bang Rio bisa menjelaskan profilnya seperti apa. Baik, Bang Sapril, terima kasih. Jadi saya memang asli dari Lampung. Saya lahir di Lampung, ibu saya suku Lampung, bapak saya suku Lampung, kakek saya suku Lampung, nenek saya suku Lampung, sampai dengan kebuyut saya juga suku Lampung. Jadi saya memang darahnya asli Lampung ya? Asli dari Lampung. Tapi saya lahirnya di Metro. Di Metro. Saya lahir di Metro. Masuk kabupaten atau kota metronya? Kota Metro. Kalau sekarang Kota Metro, kalau dulu itu masuknya Kabupaten Lampung Tengah. Karena pemekaran jadi Kota Metro, terus Lampung Tengah dan Lampung Timur. SD-nya di mana nih SD? Saya SD TK dulu mungkin. TK dulu. Sempet TK ya? Saya TK itu TK Teladan Pertiwi. TK Teladan Pertiwi ya? Teladan Pertiwi, kalau untuk orang Metro khususnya itu pasti tahu karena tempatnya itu di sebelah rumah dinas Ketua DPRD Kota Metro. Kota Metro. Ya, atau di depan alun-alun Kota Metro. Depan alun-alun Kota Metro. Depan alun-alun. Sampai sekarang masih ada? Alhamdulillah sampai sekarang masih ada. Saya TK di situ, terus saya SD-nya SD Saverius. Terus saya SMP-nya SMP Saverius, saya SMA-nya SMA Yosudarso di Metro Lampung, dan barulah saya mulai hijrah itu ke Bandung pada saat saya kuliah. Saya kuliahnya saya ngambil jurusan hukum itu di Universitas Pasundan Bandung. Jadi tahun berapa itu ya? Saya mulai kuliah. Mulai kuliah tahun 99. 99 ya? 99 di Unpas ya? Saya di Unpas. Universitas Pasundan Hukum. Saya ngambil jurusan hukum. Dulu SMA Saverius. SMA Yosudarso. SMP-nya SMP Saverius. SD-nya SD Saverius. Lanjut baru ke
baru saya Kota kuliah Bandung ya. Kota Bandung. Terus setelah setelah lulus? Saya setelah lulus, jadi memang Bang Sapril, saya waktu pas saya kuliah, saya mau kuliah di Unpas itu, saya sudah ada keinginan. Ya, jadi bukan saya keinginan untuk mengambil satu jurusan hukum, tetapi saya juga memang ada keinginan untuk menjadi seorang pengacara atau advokat. Ada impian ya? Ya, ada satu keinginan saya pada saat itu. Untuk tinggal di Bandung ya? Saya tinggal di Bandung. Di Bandung. Saya Kalau keluarga? Kalau Nyonya dari mana Nyonya? Kalau istri saya dari Garut. Dari Garut? Istri saya dari Garut. Saya tinggalnya di Bandung Timur. Di Bandung Timur. Sudah berapa putra nih? Alhamdulillah saya dikasih titipan kepercayaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mendapatkan 4 titipan keturunan. Jadi 3 perempuan, 1 laki-laki. Yang laki bungsu? Yang laki bungsu. Jadi yang laki-laki ini dia sebagai penutup. Penutup ya, untuk menjaga kakak-kakaknya. Untuk menjaga kakak-kakaknya. Luar biasa ya. Ya. Tentunya hal ini menarik. Ternyata ada masyarakat Lampung, lawyer, masih muda, artinya energik. Nah, bagaimana perjalanannya setelah ingin menjadi lawyer setelah lulus kuliah? Baik, Bang. Jadi saya memang pada saat magang, ya. Jadi waktu pas saya ngambil jurusan hukum itu ada mata kuliah magang. Iya. Karena memang saya berkeinginan untuk menjadi seorang advokat, menjadi seorang lawyer, pengacara, ya. Saya magang itu di kantor pengacara, Bang. Saya di kantor pengacara karena memang ada keinginan saya. Setelah saya lulus kuliah, saya akan meneruskan magang saya di kantor pengacara juga. Gitu. Nah, jadi alhamdulillah ya Allah kasih satu kemudahan, kelancaran kepada saya, Bang. Jadi alhamdulillah saya itu apa yang saya inginkan ya Allah memberikan satu kemudahan. Berarti setelah dari magang di lawyer, selanjutnya? Jadi saya magang setelah saya lulus, Bang. Saya lulus itu tahun 2004, Bang. 2004. Ya, saya ingat 2004 bulan 2 itu saya lulus, ya. Dan kakek saya almarhum Haji Abdurrahman waktu itu minta saya supaya saya pulang ke Lampung. Saya bilang saya tidak mau. Saya tidak mau, saya pengen di Bandung dan saya ingin menimba ilmu dalam satu profesi pengacara di Bandung. Dan saya ingin berkompetisi, ya, berkompetisi dengan pengacara-pengacara yang ada di Bandung. Nah, alhamdulillah akhirnya ya beliau tidak bisa memaksa saya untuk pulang. Saya 1 minggu, Bang, waktu itu. Setelah saya di wisuda, saya 1 minggu mungkin karena kecapean urus skripsi, Bang, waktu itu. Saya 1 minggu saya istirahat saya di kosan. Setelah itu barulah saya ke tempat kantor saya pada saat saya kuliah magang pada saat itu, Bang. Nah, gitu. Jadi alhamdulillah beliau di sini memberikan kesempatan kepada saya untuk saya mendalami profesi pengacara. Saya magang itu artinya dari tahun 2004 ya di kantor hukum Yos Faisal Husni SHM, di Bandung juga. Di Bandung, Bang. Di Bandung. Selanjutnya? Nah, itu perjalanan saya. Jadi saya udah seperti keluarga, Pak. Jadi sudah seperti kakak saya, Pak Yos itu sudah seperti bapak saya. Jadi saya ingin meninggalkan beliau itu jujur, saya juga berat, Bang. Tetapi di satu sisi saya juga ingin mencoba untuk mandiri. Betul. Saya ingin mencoba untuk mandiri. Nah, dengan berat hati saya minta doa restu dari beliau untuk saya mencoba untuk mandiri untuk membuka kantor pengacara sendiri, Bang. Dan itu cukup lama, Bang. Ya, jadi cukup lama. Saya 2017. Artinya 13 tahun saya bersama beliau. 13 tahun saya dididik sama beliau. Dan itu hubungannya yaitu tadi saya bilang, ya kan? Jadi hubungannya sudah terbangun ya, hubungan sudah terbangun emosional itu. Emosionalnya itu memang sudah sangat-sangat dekat. Jadi sudah seperti keluarga. Tetapi ya itu yang tadi saya sampaikan, saya juga di sini ingin mencoba, ya saya ingin mencoba untuk terus maju. Salah satunya ya saya harus mencoba untuk membuka kantor
Oke. Sejak kapan ini ya? Saya 2017 Bang. 2017 di kantor sini atau sebelumnya di Sebelumnya saya di Batu Nunggal Bang. di Batu Nunggal. Saya di Batu Nunggal. Oke. Jadi saya 2017 saya Komplek Batu Nunggal ya? di Komplek Batu Nunggal Oke. di Bandung. Nah, terus 2021 Bang. 2021 tahun kemarin baru saya pindah ke MTC. MTC, MIM sekarang ya? Sekarang MIM, Ya, betul. MIM Jadi sekarang. Metro Indah Mall. Jadi Metro Indah Mall. saya pindah itu, saya berpikir bahwa untuk menjadi seorang pengacara, kantornya juga di sini harus siap, Pak. Betul. Bukan cuman sayanya aja yang siap, tetapi kantor saya dan harus saya siapkan. Betul. Nah, saya melihat waktu pas saya buka kantor di Batu Nunggal itu cuman ada 2 lantai, Bang. Ada 2 lantai, jadi itu kebagi 2. Iya. Jadi lantai 2 itu untuk ruangan saya dan ruangan meeting. Iya. Dan kapasitas untuk meeting itu cuman 5 orang. Sedangkan saya dan tim saya sudah 5 orang, Bang. Oke. Jadi kebanyakan saya diskusi itu sama calon klien dan sama klien saya itu saya kebanyakan itu saya di luar. Kurang Saya- representatif Nah, ya di kantor jadi ya? akhirnya itu kurang representatif. Nah, waktu pas puncaknya PPKM tuh, Bang, ya kan, jadi ya jenuh juga ya, Iya. Bang, ya, kita di rumah, kita Iya. berjemur Betul. segala macam, kita nggak nonton TV, waktu Iya. itu kan males lah gitu, Bang, karena banyak berita-berita ya yang kurang baik lah gitu Iya. kan. Nah, akhirnya saya keliling-keliling MIM dan saya cari kantor yang 3 lantai. Alhamdulillah, Bang, gitu. Jadi alhamdulillah ya saya dapat kantor di sini. Ya saya juga mohon doa Iya. restunya dari Abang. Baik. Mudah-mudahan saya berkantor di sini ini menjadi berkah dan barokah, Bang. Amin, Nah, amin, amin. Untuk kantor saya di sini ada 3 lantai, Bang. Jadi lantai 1 itu untuk ruang tamu Iya. sama ruang tim saya. Lantai 2 ini ruangan saya, Bang. Iya. Lantai 3 itu saya buat untuk ruangan meeting dan seperempatnya saya pakai untuk ibadah yaitu musola, Bang. Untuk musola ya, Musola. dibuatkan musola. Iya. Jangan lupa ya. Iya. Alhamdulillah. Terkait ini Bang Rio ya, dengan lawyer, advokat, Iya. artinya tidak mudah untuk menjadi sosok Tidak seorang mudah. advokat. Apalagi di kota Bandung. Betul. Begitu banyaknya orang-orang ahli-ahli hukum Betul. di kota Bandung ini. Nah, tentunya kita perlu ada satu value, kelebihan. Bagaimana kita bisa mengimbangi daripada kompetitor-kompetitor teman-teman kita satu profesi seperti itu. Nah, seperti apa Bang Rio menyikapi terkait dengan kompetitor-kompetitor kita khusus di Bandung ini? Betul, betul, Bang. Jadi saya dari daerah, Bang. Saya dari Lampung. Saya mencoba untuk kompetisi di sini di kota besar di Bandung yang orang-orangnya memang pinter-pinter, mereka cerdas-cerdas. Tetapi saya yakin, Bang, gitu kan. Saya yakin dengan kemauan tekad saya yang kuat, saya bisa berkompetisi dengan mereka. Oke. Nah, dengan syarat bahwa profesi ini harus saya senangin, profesi ini harus saya tekunin, Oke. ya kan? Karena semuanya itu ya proses, Bang, ya proses. Karena proses itulah sebenarnya yang bisa menjadikan seseorang itu maju atau dia istilahnya dia tenggelam, Bang. Ya kan? Jadi yang harus dilihat itu adalah prosesnya. Prosesnya ya. Prosesnya. Dan alhamdulillah, Bang, saya selalu melihat adalah prosesnya. Oke. Ya, yang menjadi kiblat saya adalah ya senior-senior saya, Oke. mereka yang sudah sukses. Saya tidak melihat kesuksesan mereka, Bang. Iya. Yang saya lihat adalah kegigihan mereka dalam menjalankan proses untuk mencapai satu kesuksesan. Oke. Gitu, Bang. Jadi ya yang saya sarankan ya semuanya baik, Bang. Bukan Oke. cuma untuk di profesi pengacara, Iya. tetapi yang harus dilihat kalau bagi saya itu adalah prosesnya. Oke. Proses dari kita istilahnya magang. Saya dulu itu, Bang, saya ingat saya harus membawa berkas. Iya. Saya harus nyatet setiap pertemuan, Oke. Bang, ya kan? Udah gitu kalau di pengadilan saya duduk paling depan, Bang. Iya. Di kursi pengunjung itu, Bang, Nah. saya catat. Terus saya pulang ke kantor, saya ketik lagi, Bang, gitu Oke. kan. Ya itu prosesnya. Heeh. Prosesnya itu ya tetap ya harus saya jalanin, tetapi pada saat itu saya memotivasi diri. Saya memotivasi diri dengan saya bersyukur. Saya bersyukur artinya proses saya ini lebih baik dibanding prosesnya senior saya yang sudah sukses sekarang. Oke. Artinya apa? Mereka dulu mungkin prosesnya, Bang, mereka tidak ada handphone. Ya. Ya,
Terus mereka belum ada komputer, Bang. Oke. Ya kan? Masih di Udah zamannya gitu ya. kendaraan juga ya mungkin mereka juga masih sulit kan. Betul. Gitu loh, Bang. Artinya apa? Saya bersyukur ya. Dengan teknologi Nah, ya. dengan teknologi proses saya artinya itu proses saya lebih baik dari mereka. Itu yang memotivasi diri saya untuk saya terus untuk belajar dan belajar. Pak. Jadi ada satu kemudahan ya. Ada satu dengan kemudahan. Teknologi ini tentunya kita untuk belajar membenahi diri tentunya jauh lebih mudah karena berupa fasilitas teknologi ini. Betul. Tapi tadi kembali kepada proses Ya. bahwa memang segala sesuatu itu tidak perlu dilihat hasilnya, Betul. tetapi prosesnya dulu seperti apa. Prosesnya. Nah, begitu juga dengan Bang Rio melaksanakan ini, bagaimana bisa bersaing, berkompetisi, tentunya dengan proses-proses. Apa yang dilakukan prosesnya? Mungkin ada tipsnya seperti apa sih yang dilakukan sehingga dengan proses-proses yang dilalui itu, mungkin dengan sabar atau dan hal lain, akhirnya kita bisa proses-proses tersebut bisa sampai di endingnya seperti itu. Ya. Jadi proses ini dua, Bang. Ada prosesnya yang cepat, Ya. ada prosesnya yang lambat. Oke. Ya kan? Prosesnya cepat, kita harus mensyukuri, Bang. Oke, Ya kan? Kita ya. harus bersyukur. Bersyukur, Ya kan? Kita ya. harus bersyukur. Oke. Kuncinya di sana. Prosesnya lambat pun, Bang. Kita pun harus sabar. Oke. Artinya apa? Dalam menjalankan kehidupan ini, dalam menjalankan profesi kita ini, ya tetap kita harus berkiblat di sini kepada Sang Pencipta. Kita harus positive thinking. Oke. Ya kan? Nah, memang semuanya inginnya instan, Bang. Ya kan? Ingin cepat ya. Inginnya cepat, ya kan? Ada yang diberi cepat, ada yang diberi lambat. Itu yang tadi saya bilang. Manakala kalau diberi cepat di sini, ya kita harus bersyukur. Betul. Ya kan? Kita diberi lambat, ya kita harus sabar. Sabar. Kita harus sabar. Karena saya yakin apa yang diberikan sama Allah terhadap saya menjalankan profesi itu adalah yang terbaik, Bang. Oke. Ya kan? Itu adalah yang terbaik untuk diri saya, Oke. untuk profesi saya. Itu, Bang. Ternyata memang kita harus pertama memang kita bersyukur dan sabar ya. Dan sabar. Artinya dengan segala yang perjuangan yang sudah kita lakukan, tetap dengan bersyukur dan sabar untuk menerima hasilnya seperti itu. Saya boleh jelaskan sedikit ya, Bang. Pak, silakan. Ibadahnya seperti begini, Bang. Ya. Kenapa Allah itu ya tidak menciptakan manusia itu langsung berdiri, Bang? Oke. Ya kan? Ya. Nah, itu kan menjalankan proses dulu. Betul. Dari dia nangis, dari dia merangkak, Ya. dari dia berdiri, dari dia jalan, dari dia lari, Bang. Betul. Ya kan? Nah, kalau seandainya dia langsung berdiri, begitu dia jatuh, mungkin saya rasa nangisnya bisa sampai 2-3 jam, Bang. Betul. Ya kan Ya. gitu. Ya, betul. Artinya apa? Proses itulah yang harus kita lihat, ya kan? Manakala kalau saya menjalankan profesi ini, saya melihat prosesnya, ya kan? Ya prosesnya ya ini sama dengan tadi saya dengar channelnya Abang, ya, Iya. asam garam ya, Betul, Bang, ya? iya. Asam garam. Nah, jadi saya ya asamnya, garamnya itu ya saya harus jalanin. Harus jalani kan? ya. Iya, saya harus jalanin. Kalau manisnya semuanya mau, Bang. Ya, betul. Kalau manis semuanya mau, ya kan? Yang saya lihat itu adalah apa? Ya asamnya, ya pahitnya, Bang. Pahitnya itu karena saya yakin profesi ini akan baik insya Allah untuk karir saya ke depan, Iya. untuk keluarga saya ke depan. Itu, Bang. Ya, oke, Gitu. Bang Rio. Baik, Bang Rio, terkait hal Ya, yang Bang. lainnya mungkin tadi ada beberapa hal yang saya lupa tanyakan. Ya. Terkait dengan asam garamnya itu tadi, Iya, apa Bang. sih yang Abang merasakan perih menjalani hidup ini? Mungkin Untuk- pernah mengalami sampai titik terendah untuk profesi, Bang. atau perjalanan hidup? Jadi kalau untuk titik terendah Baik ya, Bang, mungkin ya. masa kuliah atau apa? Apa yang pernah dilalui? Titik terendah saya, jadi saya ingat dulu, Bang, waktu pas saya ingin ujian pengacara, Bang. Ujian pengacara. Ya, saya ujian pengacara itu biayanya cuma 500.000, Bang. Biayanya cuma itu ya? Cuma 500.000, 500.000. Tapi ya kan. Tapi, Bang, ya kan, pada saat itu saya tidak ada duit. oke. Saya tidak ada duit. Saya berpikir kalau saya minta duit, Bang, lebih dari situ pun akan dikasih, Bang. Iya. Ya kan? Tapi saya akan berpikir, wah, saya akan terlena nantinya. Iya. Di mana saya ada kesulitan, saya akan melihat orang-orang di sekitar Iya. saya. Nah, di situ saya ya istilahnya saya Bismillah lah, Bang, ya. Dalam artian ya
Allah pasti akan kasih kemudahan saya untuk saya bisa mendapatkan uang 500.000 untuk saya ujian pengacara. Iya. Gitu loh. Saya kalau saya telepon orang tua saya atau saya minta sama Iya. kakak saya yang ada Iya. di Bandung, mereka pasti akan kasih, Bang. Betul. Gitu kan. Tetapi itu saya akan melatih diri saya untuk saya di sini untuk tidak mandiri. Oke. Untuk istilahnya ketergantungan terus, Iya. Bang. Sedangkan saya pengen maju nih, kan gitu. Saya harus tinggalkan itu, gitu loh. Saya harus tinggalkan itu semuanya, gitu. Itulah apa namanya yang saya tidak bisa lupakan, Bang, gitu kan. Terus ya itu perjalanan saya, Bang. Saya magang. Terus ya saya pakai motor kehabisan bensin, saya harus mendorong, Bang. Oke, pernah Dan ya gitu, mengalami ya? pernah, Bang. Itu saya mengalami sekali. Udah gitu ya. Pakai motor apa itu dulu ya? Saya waktu itu pakai motor Tiger, Bang. Tiger ya? Saya pakai motor Tiger, habis bensin, Bang, saya harus mendorong, Bang. Oke. Ya kan? Ya itu sama saya harus jalan. Saya selalu melihat ya, manakala saya di sini saya merasa saya terpuruk, saya harus melihat orang yang di bawah saya. Iya. Ya kan? Masih banyak orang yang di bawah saya untuk saya memotivasi Oke. diri saya, untuk saya mensyukuri. Betul. Artinya apa? Saya mendorong ini, saya harus bersyukur. Oke. Ya kan? Walaupun berat, ada yang lebih berat. Oke, betul ya. Gitu. Akhirnya Kembali apa? ke bawah ya, Saya gitu. bersyukur lagi Benar. gitu loh, Bang. Ternyata ada juga Itu, yang Bang. lebih daripada Ada yang kondisi lebih kita. dari situ, gitu, Baik. Bang. Kembali lagi kepada motor Tiger itu. Iya, Mungkin Bang. sekarang sudah tidak menggunakan motor Tiger. Ya, Saya dengar-dengar sekarang sudah ada di komunitas Moge seperti itu. Betul Iya, Bang, Bang. ya? Iya, Bang. Ya, itu mah untuk inilah, untuk silaturahmi. Silaturahmi lah, ya. komunikasi ya. Untuk silaturahmi, komunikasi dan ya apa refreshing lah. Refreshing ya, ya, Bang, untuk melepas Refreshing. lelah daripada pekerjaan kita. Untuk seperti melepas itu ya. pekerjaan. Tetapi saya tidak lupa gitu loh, Bang. Tidak lupa dengan ya motor-motor kecil gitu. Karena saya dulu SMP saya sudah balap motor, Bang. Oke, oh dari awal ya. Gitu, dari awal. Saya SMP itu saya zamannya motor kristal ya, Bang ya. Kristal. Gitu. Dan saya yang paling muda, Bang, waktu itu, Bang. Oh, Ya kan? Salah satu balap yang paling muda. Tetapi sampai sekarang pun saya tidak pernah lupa ucapan kata-kata dari almarhum bapak saya. Setelah saya balapan dia panggil saya. Dia bilang bahwa ini yang pertama dan terakhir. oke. Artinya apa? Ya selesai. Oke. Ya kan? Saya tidak bisa meneruskan hobi saya ini, Bang. Ya kan gitu. Saya harus tunduk dan patuh terhadap almarhum Oke. orang tua saya. Jadi kalau Gitu, sekarang Bang. di komunitas Moge Harley Davidson ini mungkin Iya, Bang. kongko-kongko saja ya. Kongko-kongko Ya, aja, melepas Bang. ke teman-teman Ya, untuk seperti itu. silaturahmi ya kita ngobrol-ngobrol lah. Rutin ya, jarang juga. Ya jarang juga lah, Iya, Bang. Karena kapan ya ada momen event aja. pas ada momen eventnya aja, apalagi kan ya sekarang agak repot, Bang, gitu kan. Saya anak 4 gitu kan. Anak 4 ya waktu saya kan Sabtu Minggu, Bang. Iya. Gitu kan. Nah, saya ambil Sabtu ini kan pasti banyak kegiatan, Bang, gitu kan. Nah, Minggu ini untuk keluarga. Iya. Gitu kan. Nah, ini kadang-kadang kan bingung kita. Betul, gitu. bagaimana kita bisa membagi ya? Bagaimana kita membagi Pintar-pintarnya. waktunya kita dengan teman-teman, cuman waktunya cuma 1 hari, Bang. Iya. Ya kan, kita harus masuk ke sini, kita harus masuk ke sini, masuk ke sini, masuk ke sini. Tetapi ya alhamdulillah dengan adanya WA ini kan kita bisa komunikasi, Terbangun ya, komunikasi walaupun ya. kita tidak ketemu langsung. Luar biasa ya. Ya tadi terkait dengan asam garam tadi tentunya luar biasa perjuangan pahit manisnya. Kita tidak berbicara daripada hal manisnya seperti apa. Mungkin saya tidak perlu mempertanyakan karena apapun yang sudah saya lihat dengan kantor ini sudah mencerminkan daripada satu keberhasilan dari Bang Rio. Tetapi keberhasilan Bang Rio dengan kondisi ini tentunya banyak asam garamnya terkait dengan perjalanan sosok seorang advokat. Nah, saya ingin tahu apa sih yang hal-hal yang sangat berkesan dalam menjalankan profesi ini. Yang sangat berkesan, Bang. Ya. Jadi saya awal-awal, Bang. Saya awal-awal itu dalam menjalankan profesi ini saya banyaknya secara emosional, Bang. Emosional ya di Emosional. awalnya ya. Di awal. Mungkin Kenapa emosionalnya nih? emosional. Menangani kasusnya atau apa? dalam penanganan kasusnya, terus yang kedua juga apa mungkin karena saya juga dari Lampung gitu, ya, gitu, Bang ya. Masih bawaan ya tensi tinggi ya. Nah, jadi tensinya itu masih tinggi, Bang, Iya. gitu kan. Nah, akhirnya saya coba saya renungkan gitu kan bahwa ini adalah profesi yang mulia atau Iya. istilah hukumnya adalah officium nobile Iya. ya.
Jadi ini profesi yang apa namanya, yang mulia, yang baik, karena kita membantu orang yang dia tidak bisa menyelesaikan permasalahan hukumnya, Bang. Gitu kan. Nah, disitulah saya coba dengan berjalannya waktu, Bang, semuanya, ya kan. Saya mencoba untuk memperbaiki sikap saya, cara saya dalam penanganan perkara. Alhamdulillah, gitu kan. Yang tadinya emosionalnya lebih tinggi, Bang. Rasionalnya lebih rendah. Sekarang itu rasionalnya lebih tinggi, Bang. Emosionalnya di sini alhamdulillah jadi lebih rendah. Dan gitu. bisa ya? Dan alhamdulillah bisa, Bang. Karena apa? Itu tadi, Bang, proses, Bang. Proses itu harus jalanin. Dan ya bagi saya pengacara yang profesional itu ya dia bisa mendudukkan apa namanya diri dia, ya kan, dia sebagai penengah. Oke, Bang Rio, tadi terkait dengan proses-proses itu tentu tidak gampang seperti apa kita membalikan telapak tangan kita terkait dengan hal-hal ini, asam manisnya, asam garamnya, pahit manisnya. Nah, itu tentu dilalui. Apalagi dalam hal ini merintis daripada suatu kantor lawyer, bagaimana kita ingin memiliki profesi yang handal, profesional. Nah, seperti apa sih di awalnya untuk membuka itu? Tentu ada hal kendala-kendala seperti apa, atau lancar-lancar saja? Baik, Bang. Jadi waktu pas saya putuskan saya berdiri sendiri, saya buka kantor, itu jujur, Bang, itu tidak ada satu perencanaan yang matang. Tidak ada satu perencanaan yang matang, tapi yaitu Allah memberikan satu kemudahan, tuntunan kepada saya, ya kan. Jadi pada saat itu saya diberikan tempat, Bang. Saya diberikan tempat di Batu Nunggal oleh almarhum Ketua Umum BBC, Pak Haji Imam Hermanto. Nah, beliau mempersilahkan saya untuk memakai ruko yang ada di Batu Nunggal, di situ. Nah, di situ saya bismillah, saya berpikir bahwa memang profesi pengacara ini memang yang saya tekunin. Saya tidak ada, Bang, sumber penghasilan selain dari profesi pengacara saya ini. Nah, saya pikir mau sekarang atau nanti ya sama saja. Betul. Nah, akhirnya saya bismillah, saya mencoba sedikit-sedikit, Bang, ya saya benahi lah ceritanya, Bang. Nah, setelah kantor itu jadi, ada teman-teman saya yang mau ikut bergabung, Bang. Nah, saya membuka pintu selebar-lebarnya, karena prinsip saya, kalau saya bisa membantu, kenapa kok saya tidak bantu? Orang lain yang tidak saya kenal pun saya bantu, apalagi orang yang saya kenal. Itu, Bang, ceritanya. Dan itu saya sampaikan semuanya, kondisi sekarang ini bahwa saya masih baru untuk buka kantor, tetapi saya yakin ya rezeki itu Allah yang sudah atur kita. Betul, setuju. Allah yang sudah atur rezeki kita. Disitulah saya mulai menjalankan profesi pengacara dengan nama saya sendiri, Bang. Apa namanya? Dengan nama situ adalah Kantor Hukum R. Aji Oktario. Nah, R. Aji Oktario. Jadi R. Aji Oktario itu saya biasa kalau dipanggil itu Rio, Bang. Rio, ya? Rio, Bang. Nah, saya biasa dipanggil itu Rio. Nah, jadi saya pakai ujungnya. Saya pakai ujungnya nama itu, Bang. Nah, di situ saya mulai belajar dari bagaimana caranya saya di sini bisa mendapatkan calon klien. Saya bisa mendapatkan klien, dan bagaimana caranya saya menyelesaikan perkara klien, bagaimana saya memanage kantor, Bang, ya kan, bagaimana saya mengambil satu keputusan. Di situ saya pelajari semuanya, Bang. Ya kan. Beda mungkin dulu pada saat saya masih bergabung sama senior saya, sama kakak saya, sama bapak saya, Pak Yos Faisal. Itu saya tidak berpikir bagaimana caranya untuk saya mencari klien, Bang. Bagaimana caranya untuk belajar manajemen kantor pengacara, Bang. Bagaimana caranya untuk mengambil satu keputusan, Bang, gitu kan. Itu
itu saya tidak pelajari. Nah, begitu saya buka kantor ini saya harus pelajari semuanya. Nah, dengan catatan semuanya itu harus dengan keterbukaan sama tim. Yang kedua di sini juga harus dengan kejujuran, ya kan? Jadi kita harus apa adanya, ya kan? Kita harus apa adanya supaya tim pengacara ini yang ada di bawah naungan nama saya ini kita bisa bekerja ini secara solid dan kita bisa bekerja di sini secara maksimal, ya kan? Untuk menumbuhkan satu kesolidan di tim pengacara ini juga tidak gampang kan Bang? Tidak gampang ya? Ini tidak gampang Bang, menyatukan ya kan? beberapa orang ya, pemikiran. Menyatukan beberapa pemikiran ini tidak gampang dan itu saya harus pelajari juga Bang, ya kan? Saya harus pelajari semuanya yaitu Bang. Jadi saya harus pelajari semuanya bagaimana caranya saya harus terus maju dalam profesi saya sebagai pengacara. Nah, apa sih manfaatnya kita ini harus memiliki daripada penasehat hukum? Nah, dan fungsinya apa sih Bang Rio? Baik Bang, jadi kalau menurut saya ini penasehat hukum ini memang sangat-sangat penting Bang, ya kan? Karena kehidupan kita dikelilingi dengan aturan hukum Bang, ya kan? Gitu. Jadi kalau pemerintah itu dia cuman di sini dengan dewan dia membuat, dia mengesahkan, ya kan? Tetapi di sini kan tidak memberikan satu edukasi. Edukasi terhadap masyarakat terkait dengan aturan-aturan yang ditelurkan oleh pemerintah, yang dikeluarkan oleh pemerintah bersama dengan dewan, gitu kan. Dan ini fungsinya dari penasihat hukum di sini adalah memberikan satu edukasi, Bang, ya kan? Memberikan satu edukasi yang jelas supaya kita di sini taat, tunduk dan patuh dan kita juga sadar terhadap hukum. Supaya apa? Kita tidak masuk dalam satu permasalahan hukum, Bang. Karena jujur Bang, kalau seandainya sudah ada permasalahan hukum, artinya sudah ada satu perkara, kosnya tidak kecil Bang. Ya kan? Apabila kosnya sudah tidak masuk kecil, perkara ya. Dan waktunya juga di sini juga tidak singkat Bang, gitu kan. Nah makanya fungsi pengacara ini sangat-sangat penting. Jadi jangan sampai di sini bersinggungan dengan hukum. Tapi balik lagi kepada masyarakatnya harus ada satu kesadaran. Kesadaran hukum, Bang. Tapi kalau seandainya masyarakat, ya mungkin Allah juga adil juga ya Bang ya. Kalau masyarakat juga semuanya juga sadar hukum juga, saya rasa aparat penegak hukum juga nanti tidak perlu juga ya. Sudah tidak dibutuhkan lagi Bang. Betul. Bagaimana caranya kita menyelesaikan kasus klien kita Bang? Ya kan? Nah setelah kasus ini selesai, barulah terasa Bang nikmatnya. Ada ya satu kan? kepuasan ya. Ada satu kepuasan Bang. Karena bagi saya pengacara yang sukses, pengacara yang hebat, itu pengacara yang ada klien dan pengacara yang bisa menyelesaikan kasus kliennya Bang. Kalau dia banyak klien, dia tidak bisa menyelesaikan kasus kliennya. Nggak ada artinya nggak juga ada ya. artinya, ya kan? Nah, dia bisa menyelesaikan, dia juga tidak ada klien juga Bang, ya kan? Yang nggak ada artinya juga Bang, gitu. Ya, jadi yang hebat itu pengacara yang memang mereka mendapatkan satu kepercayaan dari masyarakat, artinya mereka yang banyak klien. Terus yang kedua, dan dia mampu untuk menyelesaikan kasus kliennya. Gitu. Itu baru pengacara. Baru pengacara ya. Itu baru. Tadi pertama luar biasa ya. Ini terkait dengan hal kepuasan. Kita menyelesaikan. Kepuasan itu apakah kita menyelesaikan dengan permasalahan itu selesai, baik menang ataupun kalah, atau kita memang puas hanya karena kita menang? Bagi saya itu puas itu bukan karena kita menang. Puas itu kita bisa menyelesaikan yang terbaik ya. Kita bisa menyelesaikan yang terbaik. Apalagi kita berkompetisi di luar ini sama aparat penegak hukum, sama rekan-rekan pengacara juga, mereka juga yang mereka mahir di bidang hukumnya, gitu kan itu. Nah, jadi ya bagaimana caranya? Yaitu tadi kita harus memberikan satu edukasi kepada klien dengan kasus posisinya seperti ini, ya kan? Yang terbaik adalah harus seperti ini, ya kan gitu. Jadi kita tidak membela kesalahannya, Bang. Tetapi yang kita perjuangkan di sini adalah haknya, Bang. Haknya ya. Haknya, Bang. Hak gitu, kliennya. Ya, hak kliennya. Kalau kita perjuangkan di sini adalah kesalahannya, salah, Bang. Artinya apa? Klien itu nanti takutnya dia merasa
kesalahan ini menjadi satu pembenaran buat dia, Bang. Oke. Selama ini apa terkait dengan klien di bidang apa saja yang selama ini sudah ditangani oleh Bang Rio, atau memang ada spesifikasi atau memang beraneka ragam bidang-bidang yang ditanganinya? Saya beraneka ragam, Bang. Beraneka ragam, ya. Jadi saya tidak spesialisasi seperti pengacara-pengacara yang lain mungkin ya. Jadi ya dari permasalahan yang terkait dengan pengadilan negeri, pengadilan tata usaha negara, dengan pengadilan agama, dengan pengadilan tindak pidana korupsi, dengan TPPU, ya kan, terus dengan PKPU, ya semuanya lah, Bang. Ya kan, gitu. Karena kalau seandainya saya spesifikasi, artinya saya menutup diri ya, rezeki, Bang. Iya. Gitu. Saya menutup rezeki gitu kan gitu. Jadi makanya sama saya buka karena apa? Ya orang ini, masyarakat ini yang mereka menggunakan jasa pengacara ini memang harapan mereka sangat-sangat besar, Pak. Terhadap pengacara ini, ya kan, supaya permasalahan mereka di sini ya bisa dibantu untuk diselesaikan. Tetapi diselesaikan ya sesuai dengan aturan hukum yang ada, Pak. Gitu, Pak. Karena prinsipnya begini, Bang, ya. Tidak ada permasalahan dengan adanya hukum ini yang tidak bisa diselesaikan. Hukum ini untuk menyelesaikan permasalahan. Kalaupun tidak ada aturannya, ada satu kewajiban hakim untuk menggali aturannya. Gitu kan, itulah yang dinamakan menjadi salah satu sumber hukum, ya kan. Salah satunya adalah doktrin pendapat hakim. Di sini adalah jurisprudensi, satu putusan, gitu kan. Jadi ya hukum ini ya tugasnya adalah untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat di dunia. Gitu. Jadi kalau masyarakat yang ada permasalahan dia tidak bisa, ya harus dengan ahlinya. Ahlinya ya orang hukum. Nah, orang hukum ini juga dia juga harus ahli juga untuk menyelesaikan. Untuk menyelesaikan karena hukum ini untuk menyelesaikan permasalahan. Gitu. Dia harus menyelesaikan permasalahan gitu. Karena ya itu permasalahan kita sama Tuhan aja itu bisa selesai, Pak. Apalagi permasalahan kita dengan di dunia ini ya. Di dunia. Gitu. Itu harus selesai, Pak. Luar biasa. Oke, Bang Rio, artinya tadi terkait dengan advokat di luar sana pun masih banyak adik-adik kita ya, adik-adik kita yang sedang kuliah baik di bidang hukum maupun yang sedang magang. Tentu mereka memiliki satu cita-cita, impian, lawyer, penasehat hukum, advokat. Apa sih saran-saran Bang Rio buat adik-adik kita yang sedang menempuh ilmu, menimba ilmu, ataupun yang sedang magang ingin mencapai impiannya menjadi seorang advokat? Tekuni. Dan itu tadi, lihat prosesnya. Ya, kan? Jadi kalau mau sukses harus melihat prosesnya. Dan proses ini dijalankan ya dua tadi. Ada yang cepat, ada yang lambat. Manakala prosesnya cepat kita harus bersyukur. Jangan kita sombong. Ya kan? Manakala kalau seandainya prosesnya di sini dia lambat, ya kita harus sabar. Ya kan? Jangan kita tinggalkan. Ya kan gitu. Itu kuncinya. Jadi kita harus tekun dan dalam menjalankan proses ini ujungnya dua, syukur dan sabar. Gitu. Luar biasa ya. Gitu, Pak. Tapi sabarnya berapa kali itu, Bang Rio ya? Nah, sabar ini balik lagi kita harus positive thinking, Bang. Ya kan? Jadi kenapa kok Allah memberikan waktu yang lama? Anggaplah di sini 5 tahun gitu, Bang ya. Anggaplah kenapa kok teman saya di sini adalah 4 tahun? Kita harus positive thinking. Kalau kita diberikan waktu yang sama atau waktu yang lebih cepat dari teman kita, takutnya nanti kita jadi sombong. Gitu. Jadi kita harus positive thinking. Apa yang diberikan Allah sama kita itu adalah yang terbaik untuk kita. Untuk karir kita itu adalah yang terbaik, gitu, Pak. Jadi gitu, Pak. Tekuni, nikmati prosesnya, endingnya bersyukur dan sabar. Ya kan? Bersyukur dan sabar itu, Bang. Itu jadi makanya pesan saya kepada ya teman-teman ya, rekan-rekan yang ingin menjalankan menggeluti untuk profesi pengacara ini, ya jadilah pengacara yang profesional, pengacara yang berintegritas, pengacara yang cerdas, ya kan. Nah, pengacara yang betul-betul di sini adalah memperjuangkan hak kliennya, bukan memperjuangkan
kesalahan klien. Oke, luar biasa. Luar biasa Bang, mungkin panjang sekali ya kalau saya melihat daripada kegiatan-kegiatan Abang sebagai penasihat hukum ini. Tapi tentunya kami sudah bisa melihat sejauh apa sih kegiatan Abang terkait dengan sebagai penasehat. Mungkin saya ada beberapa hal lagi pertanyaan terkait dengan kultur, Bang ya. Tadi kan Abang kan memang berasal dari Lampung ini, masyarakat rantau Lampung yang ada di Bandung. Tentunya kita sebagai masyarakat Lampung tetap kita mengingat tanah kelahiran kita, tidak terlepas dari itu. Seperti itu. Apa sih tanggapan Abang terkait dengan masyarakat Lampung ini? Apa tanggapan Bang Rio? Iya Bang, jadi kalau bicara mengenai masyarakat daerah kita ya Bang ya gitu kan. Jadi ya memang kulturnya memang di sini berbeda-beda. Ini kalau bicara Lampung, Lampung ini saya perhatikan ya Bang ya. Komunikasi intensitas ya kan, terus sportivitas ya kan, ini agak kurang Bang, ya kan, ini agak kurang untuk masyarakat. Komunikasinya ya kan, terus intensitas untuk maksudnya komunikasi itu baik komunikasi secara online maupun secara offline ya kan. Udah gitu sportivitas ya, sportivitas itu jadi saling mendukung ya kan, saling mendukung, ini agak kurang Bang. Ya kan? Tapi saya yakin ya kan, kayak untuk bicara di Bandung saja, di Bandung saja itu banyak sekali masyarakat Lampung yang ada di Bandung ya kan, dan banyak juga mereka yang sukses, banyak juga mereka yang berhasil Bang, ya kan, banyak. Tetapi pertanyaannya ya kan, tidak semua orang tahu bahwa dia adalah dari Lampung, ya kan. Nah ini yang menjadi satu pertanyaan, apakah memang dia malu, ya kan, untuk dia membawa satu identitas dirinya bahwa saya adalah orang Lampung, ya kan, atau karena apa, gitu kan, gitu. Karena memang di Lampung ini kan, ya bagi saya ada istilahnya itu apa ya, piil ya Bang ya, piil pesenggiri. Nah, ini penilaian saya secara pribadi ya. Piil ini baik kalau di sini diterapkan pada tempatnya, Bang. Pada tempatnya itu maksudnya kalau seandainya kita di sini ada acara adat istiadat Lampung kayak semacam begawi, oke lah kita bermain piil di situ, ya kan. Tetapi kalau di luar di situ, ya kan, kita jangan bermain piil. Ini nanti akan menghambat, Bang. Ya kan? Akan menghambat apa? Akan menghambat pola pikir dan kemajuan usaha kita. Ya kan itu. Sebentar, menarik itu, nih, Bang Rio ya. Itu, Bang. Yang dimaksud tadi fiil ya, tentunya hal-hal itu yang jangan sampai dibawa sini terkait dengan pekerjaan atau profesi kita. Fiil yang di mana yang dimaksud Bang Rio itu seperti apa? Fiil itu ya, ini penilaian saya. Fiil itu kan istilahnya ya, dia menjaga, wah saya ini suku Lampung, terus saya ini orang laki-laki, gitu kan. Jadi manakala dia mau mencoba untuk menggeluti satu ini, dia akan melihat ke sana, sehingga dia akan menjadi malu, ya karena kan? Harga diri. Itu mungkin salah satunya, ya kan. Nah ini yang tadi yang saya bilang, ini kurang baik, ya kan, kurang baik. Ini akan menghambat, Bang, ya, akan menghambat kemajuan untuk pola pikir dan usahanya dan profesinya, Bang. Ini akan menghambat kalau masih melihatnya berpikirnya ke sana, Bang, gitu. Tetapi jangan dihilangkan juga, karena ini memang menjadi satu ciri khas kita, ya kan. Tetapi ya itu pada tempatnya, pada tempatnya. Kalau kayak semacam acara begawi, Bang ya, acara begawi, ya acara Lampung lah gitu kan. Di Lampung juga kan, di sini kan ada kasta ya, istilahnya ada tutur, tutur ya Bang ya, gitu kan gitu. Oh, kita di sini kita harus hormat sama ini karena ini kita harus ini. Nah itu di situ tidak apa-apa. Di luar di situ, karena kan tidak orang Lampung semua, Bang. Itu kita harus tinggalkan. Karena kita sudah berbaur sama suku Sunda, sama suku Jawa, dan suku-suku yang lainnya, Bang. Betul. Gitu, Bang. Gitu. Jadi kayak gitu ya.
Jadi mengenai VL sendiri itu memang kita harus tempatkan dimanapun Ya. situasional ya. Situasional, Ya, Bang. insidental Bisa ya. kapan kita bisa menerapkan VL itu Betul. yang kira-kira memang yang harus menunjang daripada pekerjaan kita, profesi kita. Ya. Profesi. Tanggapan Bang Rio terkait bagaimana kita bahwa masyarakat Lampung ini tetap menjaga, melestarikan seni budaya Lampung di rantau. Seperti apa tanggapan Bang Rio? Jadi untuk mereka menjaga seni budaya, satu Bang, itu dengan yang paling mudah di sini adalah dengan bahasa. Bahasa ya? Dengan Oke. bahasa, ya kan? Jadi jangan malu kita untuk menggunakan bahasa Lampung. Oke. Ya. Saya jujur, saya juga agak kurang lancar Bang, Iya. ya kan? Saya agak kurang lancar. Iya. Tetapi saya pengen terus belajar. Gitu. Nah, jadi kayak saya ketemu sama abang, ya kan, yang nggak ada salahnya kalau Iya. kita caw Lampung. Iya. Kan gitu. Lampung geh ya? Lampung geh, nah, kan Oke. gitu Bang, ya kan. Jadi bahwa Lampung ini ada bahasa daerahnya loh. Iya. Ya kan gitu, ya kan. Nah, Cuman kita kan ada harus satu ini kenalkan. ya Bang Rio, maaf saya potong ya. Memang kita perlu berbahasa Lampung. Iya. Saya ini dialeknya mungkin akan berbeda dengan Bang Rio, seperti Iya. kan? Iya. Ya hal-hal yang itu yang bisa menjadi satu apa ya? Jadi satu komunikasi kurang aktif, Iya. sehingga memang karena walaupun kita satu daerah, Iya. tetapi Lampungnya berbeda bahasanya. Iya. Seperti saya bilang berbicara sama Bang Rio, agak dipa. Iya. Mungkin Bang Rio seperti apa? Ya. Nah. Kalau di saya, Nah. aku udah kedau. Nah itu Kan aneka gitu. ragamnya nah. Aneka ragamnya. Nah terus lanjut. Tapi begini Bang, ya itu inilah jadi apa namanya menariknya, ya kan, menariknya bahasa Lampung ini bukan cuma satu bahasa Iya, artinya ya Bang, kaya ya. gitu kan, kaya dengan bahasa. Nah pertanyaannya kita mau pakai bahasa daerah yang mana nih? Iya. Kan begitu, ya kan? Nah, oke, kalau kita untuk mau pakai bahasa daerah, bagi saya itu tokoh-tokoh adat, ya kan, Iya. pemangku-pemangku adat, ya kan, mereka berkumpullah di situ, Iya. ya kan. Nah, apakah untuk bahasa sehari-hari di masyarakat Lampung kita pakai bahasa yang ini? Iya. Tetapi kalau untuk di kampung kita, ya kita harus pakai bahasa kita. Masing-masing. Masing-masing kan Iya. itu kan teknis Bang. Betul. Itu tergantung itu kesepakatan. Sama seperti begini Bang. Suku Sunda kayak di Bandung, ini banyak bahasa, Iya. ya. Bahasa Garut, Iya. bahasa Cianjur, Indramayu, ya. bahasa Cianjur, ya kan gitu kan. Nah, tapi di situ kan mungkin ada satu pengelompokan. Pengelompokan mereka di sini adalah bahasa Sunda yang halus, Ya. yang setengah halus dan kasar, Betul, kan iya. gitu. Nah, saya rasa di Lampung juga kan bisa gitu. Ya itu ya harus bersatu, ya kan, harus bersatu. Ramu ini gimana baiknya? Gitu. Oke, ya memang karena Provinsi Lampung memang di ibu kotanya tidak menggunakan bahasa daerah Bang ya. Nah, itu juga itu Bang. Apa ya tanggapannya? kan? Jadi jujur Bang, saya sedih ya gitu ya. Kalau saya di Bandung, saya pakai bahasa Sunda. Bang. Iya. Dan saya belajar. Iya. Ya kan? Saya tidak tahu apakah itu kasar, halus, setengah kasar atau setengah Tapi halus. saya nggak setidaknya tahu, kita ya kan? sebagai masyarakat Ya kan? pendatang mengikuti daripada bahasa Mengikuti, daerah yang tempat tinggal mengikuti kita. bahasa. Nah, tapi kenapa nggak di Lampung? Saya perhatikan untuk bahasanya di masyarakatnya itu tidak menggunakan bahasa Lampung. Memang Lampung ini adalah daerah transmigrasi kan. Iya, Pak? betul. Artinya banyak penduduk Iya. dari Pulau Jawa ya kan, yang mereka transmigrasi ke Iya. Lampung ya. Kenapa kok mereka tidak diajarkan bahasa Lampung? Malah orang Lampungnya ya kan malah belajar bahasa Jawa. Jawa. Ya kan? Di pasar itu memang banyak orang Jawa, Bang, ya kan? Iya. Tetapi tidak ada salahnya kalau seandainya kita transaksi itu dengan bahasa Lampung. Karena tinggal di Lampung ya. Karena tinggal di Lampung, di Jogja, Bang. Ya, kita melihat di luar dari suku Jawa, komunikasi mereka pakai bahasa Betul. daerah sana. Kenapa kok Lampung kok tidak menggunakan bahasa Lampung? Sehingga wajar kalau ada masyarakat di luar Lampung menanyakan, Lampung ini ada bahasa daerah enggak? Oke. Itu, Ada yang pernah mempertanyakan ya? itu jangan sampai Lampung ini ada bahasa daerah Iya. enggak? Gitu. Itu yang ya saya sedih lah Bang gitu ya gitu. Saya terus terang ya saya bangga. Ya. Saya bangga menjadi orang Lampung ya kan gitu.
saya bangga untuk menggunakan. Ini saya pun kantor saya ada ini Lampung, saya pakai Lampung bang. Khas Tapi- Lampung ya. Khas Lampung, ya kan gitu. Ya nanti saya ke depannya saya ada rencana untuk kantor saya depannya itu pakai kayak semacam khas Lampung. Simbol ya. Lampung itu bang, gitu. Itu. Ya kalau bukan kita ya siapa lagi, Siapa lagi? ya kan gitu. Betul. Gitu bang. Ya mudah-mudahan kedepannya kita bisa menggunakan bahasa daerah karena bahasa itu daripada identitas daerah tersebut. Betul. Seperti itu. Betul. Oke Bang Rio, terkait dengan hal-hal lainnya, Iya bang. kira-kira adakah rencana-rencana pulang ke Lampung Oh, pasti, atau Bang. ingin membangun Lampung ke sana? Pasti, Bang. Ada planning ke depannya ya? Saya berpikir ya kalaupun Allah memberikan satu kemudahan dalam apa namanya kehidupan saya, Ya. bukan karena sayanya, ya kan, itu karena campur tangan dari Allahnya, dan ya ini mungkin karena apa namanya doa ya, doa Iya. yang saya tidak tahu keluarga-keluarga yang ada di Lampung, Oke. kan gitu, ya kan, ya saya pun ada satu keinginan nanti bang, gitu kan, ya untuk ke Lampung bang, Iya. ya kan gitu, untuk ke Lampung karena Lampung sangat-sangat luar biasa bang, ya sangat luar biasa, potensinya itu yang memang mungkin karena kurang di sini adalah apa namanya pemasarannya, gitu kan bang, terus pengelolaannya, padahal ya bang sebenarnya dia tahu sendiri Iya, kan, gitu. betul. Jadi gak kalah menarik lah, Iya, ya kan, betul. Gitu. Berpotensi ya. Berpotensi sekali, Sumber daya Bang. alamnya ya. Sumber daya alamnya sangat-sangat berpotensi bang, gitu kan, untuk Lampung, gitu, Bang. Apalagi sekarang sudah ada tolnya kan bang, Betul. gitu kan, gitu. Jadi Serasa ya, dekat ya. serasa dekat bang. Oke, Bang Rio. Baik, Bang Rio, mungkin sudah beberapa hal kita sudah sampaikan, kami sudah mendengar, kami sangat mengapresiasi dan bangga tentunya memiliki putra-putra daerah Lampung terbaik yang ada di Bandung ini. Mudah-mudahan kedepannya Bang Rio dalam menjalankan profesi ini tentu membuat satu kebanggaan bagi masyarakat Lampung. Sekali lagi kami manajemen Asam Garam tentunya mengucapkan terima kasih atas kesediaannya, atas kunjungan kami ke kantornya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Terima kasih, sama-sama Bang Saprian. Baik, sahabat Asam Garam, tentunya sudah kita mendengar paparan-paparan tadi begitu apa yang bisa kita ambil, kita dengarkan bahwa mengenai perjalanan-perjalanan yang tidak gampang, alurnya, asam garamnya dan pahit manisnya. Tapi tentunya di dalam perjalanan itu ada beberapa hikmah yang kita harus ambil. Yang tadi disampaikan bahwa segala sesuatu perlu perjuangan, yaitu dengan kesabaran. Yang intinya tadi adalah proses. Lakukan prosesnya dulu, tekuni prosesnya. Endingnya dua yang diambil, yaitu bahwa dengan kesabaran dan bersyukur. Segala sesuatu yang kita lakukan dengan tekun, insya Allah membuahkan hasil dengan cara bersyukur dan sabar. Itu mungkin yang bisa kita petik. Mungkin mudahan ini bisa memberikan satu inspirasi bagi semua sahabat-sahabat Asam Garam bahwa kita perlu berjuang dengan sabar dan bersyukur. Demikian, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.